record aja lah. Nah ini kan secara garis kecilnya gitu, kecilnya M30 kayak gini gitu. Dan di sini ada break middle gitu kan, break middle, dan di sini terbentuk suatu resisten become support gitu. Nah sebelumnya juga saya udah dapat gitu. Nah di sini udah dapat. Dan kalau misalkan resisten become support itu harus jelas gitu kan. Yang pertama di M1 membentuk suatu base. Nah dan ternyata tadi M1 agak jelek gitu base-nya kan, tapi ketolong sama base ini nih. Nah tadi di sini udah pesimis kalau misalkan tadi market tiba-tiba kayak gini nih, terus di sini tadi turun, ya udah saya tinggal ganti posisi gitu, ambil sell yang tadi buy, saya cut loss gitu. Kayak gitu. Tapi ternyata terbang, dan terbangnya gara-gara di sini dia membentuk suatu resisten become support, dan di sini ada suatu SND gitu. Apa di sini bisa nggak SND-nya? Bisa aja, tapi di sini lihat berapa kali sentuhan gitu. Ini udah disentuh gitu kan. Berarti yang press yang mana? Yang ini, karena ini belum disentuh sama sekali gitu. Kita bisa OP di sini tadi kalau misalkan kalau misalkan kita nemu gitu tadi. Jadi saya ada buy gitu kan, tapi saya buy-nya di atas gitu. Nah, di sini buy-nya. Dan sebenarnya saya buy-nya di sini tadi. Nah, di sini buy-nya. Terus ketika turun, wah ini ada SND, ya saya ambil buy lagi aja gitu. Tapi di sini masuknya high risk gitu. Karena tadi jujur aja kuat turun, wah ini kalau misalkan turun saya balik arah gitu kan. Tapi ternyata naik dan membentuk suatu resisten become support di M5. Jadi saya hold aja. Kayak gitu. Sampai sekarang saya masih hold. Nah, ini secara garis kecil gitu kan. Secara garis kecilnya seperti kayak gini, M30. Dan tadi untuk TP saya bisa di sini karena ini resisten M30. Kayak gitu. Kita lihat M30. Nah, ini kita hapus dulu aja ya. Ini sisa kemarin nih. Belum saya hapus. Nah, target tadi sampai sini gitu kan. Dan ternyata kena gitu. Untuk sekarang kalau misalkan kita mau ngambil sell, kita tinggal nunggu aja gitu. Nunggu dia break lower dan membentuk suatu RBS di M5, SBR di M5 gitu. Baru kita bisa masuk. Dan harapannya dia balik lagi ke supportnya sini. Ini lumayan gitu. Kayak kemarin juga siapa ada tuh Gabriel kan nge-sell tuh pas news. Nah di sini kemarin kan kata saya hold gitu kan. Nah di sini kata saya hold karena ini kuat turun gitu. Ya mentok-mentok dia sampai sini. Ternyata emang bener gitu kan. Kalau misalnya hold dia dapat 800 pip kemarin. Gitu. Tapi kita cari aman dulu di sini gitu karena di sini ada supportnya kayak gitu. Kemarin open posisi ada dua opsi gitu untuk TP. Yang pertama kita TP di sini karena ini zona perpantulan gitu kan. Nah, terus TP kedua di sini. Dan ini kena gitu dua-duanya. Dan kemarin ketika break lagi saya OP lagi gitu. Dan harapan dia ke sini emang benar. Nah, biasanya ini hari Jumat ya. Hari Jumat biasanya konsolidasi di sini gitu. Konsolidasi. Tapi tiba-tiba kalau misalkan hari Jumat sekarang sell, nanti hari Senin gapnya ke bawah. Kayak gitu. Kalau reasonnya kayak gini biasanya gitu kan. Karena ini sebenarnya dari time frame H4 udah break gitu. Nah, time frame H4 ini udah break gitu.
Setiap hari Jumat ketika udah nyentuh suatu zone, nah ini kan sebenarnya zone-nya ya. Sebenarnya ini zone untuk apa? Kembalikan arah gitu kan. Nah, sebenarnya zone-nya di mana? Nah, untuk zone tuh kan di sini ya. Nah, ini support become resistant, tapi kalau kita memakai konfirmasi parallel channel, itu kita bisa tahu gitu. Gak mungkin kita kecoh kalau kita pakai konfirmasi parallel channel. Jadi hitungannya kayak gini, ketika kita udah tahu arah H4 gitu kan, udah nemu support resistennya di H4, ya kita bisa narik nih. Ini kan M30 update ya. Nah, ini M30 update, kita gantilah warna kuning biar gak pusing gitu kan. Nah, ini kita hapus dulu. Kita hapus. Nah, ini udah update gitu. Kita tinggal nunggu break apa, break lower kayak gitu. Ini cara penarikan PC secara besarnya gitu. Dan kemarin juga M30 secara besarnya yang saya lihat. Nah, kita dari awal bisa narik dari sini ke sini. Nah, dari sini ke sini. Ini secara besar gitu. Dan ketika break ke bawah ya ini mau nge-sell. Dan ada juga kita bisa narik dari sini ke sini. Ini sama aja sebenarnya. Ini sama aja gitu. Cuman bedanya kalau kayak gini SNR-nya kelihatan gitu. Nah, ini kita jadikan patok SNR gitu. Dan kita lihat aja nih. Ketika dia turun ke bawah terus naik ke atas dan nyentuh upper, dia turun sampai middle, dan sampai middle di sini pasti ada SND gitu. Dan di sini kita lihat ya, di sini terjadi suatu bentuk resisten become support gitu. Kayak gitu. Dan kalaupun kita gandakan, nyentuhnya gak akan kemana-mana gitu. Dia nyentuh sini, dia di sini turun, ya dia mau turun gitu. Di sini SND-nya. Dan ketika dia naik, sebenarnya ini ada respect dulu SND gitu. Nah, ini kan SND-nya ini ada respect dulu ke atas gitu. Tapi di sini ada support become resistant M5. Kayak gitu. Yang sell langsung. Dan udah ketika kayak gini gimana ya? Kita tinggal nunggu ke bawah membentuk suatu SND, kita bisa ambil lagi nge-sell kayak gitu. Ya, ini untuk secara parallel channel besarnya ya, garis besarnya. Nah, kayak gini. Ini sama aja gitu. Kalau misalkan kita narik kayak gini bisa, terus narik kayak gini juga bisa. Nah, naik dari sini ke sini kita bisa kayak gitu. Dan ini gandakan aja kayak gitu. Kita narik parallel channel ini secara garis besar gitu. Dan kalaupun misalkan kayak gini aja, kalau misalkan kita udah menemukan 3 titik, udah biarin aja gitu. Nah, misalkan di sini kan titik pertama, titik terbawah di sini, titik tertinggi di sini, titik terendah di sini. Kita bisa narik dari sini ke sini, udah biarin. Ini marketnya mau kemana gitu. Kalau mau update bisa, nah tipis-tipis aja. Nah, naik dari sini ke sini bisa itu.
Kita lihat aja. Nah, bener gak ketika break lower? Nah ini nih, ketika break lower akan membentuk suatu support become resistance M5 gitu. Ya udah, kita bisa sell gitu kan. Harapan pertama ya dia sampai sini kayak gitu, karena di sini supportnya gitu. Ini dapat apa, RR 1 berapa ya, 1/1 kayak gitu, 10 pip. Nah kayak gitu. Dan ini pakai apa, style saya gitu, cara tradingan saya kayak gini ya. Kalau misalnya M30 ya SL 60 pip kalau saya. TP pertama 1/1 dulu, apalagi karena saya layering kan, saya 1/1 aja udah cukup. Tuh win rate bisa dibilang 1/1 tuh tinggi gitu. Dan selama saya pakai RR 1/1 itu saya jarang loss di BRG ini gitu. Dan 1/1 itu gampang tuh, karena kalau misalkan 1/2 itu pasti market akan retest lagi gitu kan, ngambil apa ya, ngambil napas gitu untuk 1/2. Tapi kalau untuk 1/1 itu langsung turun kayak gitu. Makanya kalau misalkan win rate 1/1 itu bisa dibilang win rate nya 100. Karena kan saya layering gitu kan ya, 1/1 udah cukup. Lebih dari cukup gitu. Dan selama saya pakai itu win terus untuk 1/1. Tapi saya tipenya ya layering kayak gitu. Masuk angin ya. Pola M type kecil tuh high-nya yang kedua. Betul bang, high-nya yang kedua. Bahas apa bang untuk sekarang? Bahas cara open posisi paling. Ketika kita udah ada konfirmasi break, kita bisa open posisi gitu. Bang itu M30 udah gagal break lagi, tinggal nunggu satu candle lagi merah M30. Betul, plus pola M5 buat masuk sell ya. Betul, bisa kita masuk sell. Nah ini aja lihat nih, ini udah gak kuat gitu, ini udah konsolidasi, ini lagi bikin base gitu. Nah lihat aja nih, kita lihat dari bawah ya. Ini pemahaman sangat simpel nih kalau saya jelasin. Ini base di break ya, ini buy gitu. Ini base di break ya, dia nge-buy gitu. Dan ini ada base lagi di break kayak gitu. Kenapa ini ascending gak di respect ya? Di respect dulu, tapi di bawahnya lihat ada base gitu. Nah kita ngikutin alurnya aja. Nah yang ini nggak valid. Kenapa nggak valid gitu? Ya gara-gara trendline M30 berkata buy terus gitu. Nah di sini ada lagi gitu. Nah di sini udah membentuk suatu apa, berdekatan nih, resisten sama support berdekatan gitu. Ya udah, kita tinggal nunggu ini di break gitu. Ini di break mantul, udah kita bisa ambil sell kayak gitu. Nah kalau mau apa ya, nggak plotting kita bisa nunggunya udah setelah break ini, break lower.
Nah, kayak ini jatuhnya. Nah, kan ketika break langsung naik gitu. Beda di sini break middle. Nah, break middle ini pasti ada plotting. Kayak gitu. Ini secara H4 juga sell ya. Secara H4 sell, tapi secara M30 ya lagi ngebuy gitu. Ya udah, kita bisa nunggu sellnya juga gitu dengan konfirmasi ya di M30 sama M5. Kalau market lagi kayak gini ya kita lagi nunggu gitu, jangan nunggu, jangan maksain masuk kalau kayak gini. Ini lagi sideways gitu, dan ini bisa loss gitu ketika naik dikit. Nah, ini pengalaman saya. Nah, ketika naik di sini saya ganti buy gitu kan, dengan harapan dia akan lanjut naik, tapi ternyata dia turun lagi gitu kan. Dan ketika turun, nah ini nih, bentar dulu saya kayak gini. Nah, ketika di sini naik terus kan, saya ambil buy, tapi ternyata turun gitu kan, turun. Dan ketika turun di sini saya ambil sell, tapi naik lagi ke atas. Nah, itu kesalahannya di situ. Tapi kalau kita nunggu konfirmasi breakout, itu kita terhindar dari hal-hal yang seperti itu. Hanya apa ya, udah bikin rules lah. Dan kalau udah bikin rules ya kalian baca-baca gitu. Dan ketika kalian udah baca itu nanti bakal ingat sendiri gitu, nggak harus baca-baca lagi. Ya dulu sampai dicatat gitu. Ketika break berarti kalau misalkan saya loss terus ya saya nunggu open posisi ketika breakout gitu kan. Kalau nggak ada breakout ya udah saya nungguin gitu. Mau itu 1 jam. Nah, yang penting saya nungguin gitu. Apalagi M5 ini termasuk lama juga ya. Tiap candle 5 menit, 3 candle 15 menit gitu. Ini hitung aja, 1, 10, terus 20, 30, 40, 50 gitu, sejam ini. Kita nungguin breakout aja sejam gitu. Bang, kalau narik PCM 30 skala lebar adakah yang diperhatikan? Ada bang. Diperhatikan ini kita nyarinya kan pasangan time frame nih. Pasangan time frame M30 berarti M5. Dan ketika breakout, nah M30 nanti breakout dan M5 pasti ada suatu support become resistant gitu. Nah, kita bisa masuk itu untuk M30. Dan untuk H4 itu pasangannya H4 narik PC ketika break harus ada support become resistant sama resistant become support di M30 kayak gitu. Nah, lihat aja kemarin ketika break middle gitu kan. Nah, ini H4 nih. Ketika H4. Nah, H4 kan update setelah dia close yang ini kan. Kita hapus dulu aja. Nah, H4 kan kita update setelah close ini kan. Dan ini di bawah close-nya. Kita bisa narik dari sini menghasilkan ini. Dan ketika break middle, nah, ketika break middle kita cari M30 gitu. Nah, di sini ada support become resistant gitu. Kalau misalkan kita ngandalin support become resistant atau SNR, itu kita bisa plotting gitu. Tapi untuk recent pasti bener.
Nah makanya kita nyari supply and demand di mana M15 gitu. Dan di sini ada supply. Nah pasangan pasangan H4 ya supply-nya ada di M15. Paham gak nih? Nah ini kenapa kuat naik terus gitu kan? Ini mau mengejar supply gitu, karena di bawah ini supply udah nggak ada gitu, udah ketutup semua gitu. Untuk secara H4, tapi untuk tipis-tipis kita bisa masuk, tapi lebih enak ya follow market. Nah itu jauh lebih enak gitu. Paham gak nih? Nah untuk K4 ini belum ada syarat penarikan PC ya. Ada deng, udah ada nih. Untuk K4 udah bisa update dari sini. Tapi kita harus padukan juga secara M30. Nah berarti nanti kalau misalkan ada sel berarti kita nggak bisa jauh-jauh nih, kita bisa sampai sini aja untuk TP. Kalau misalkan dia lanjut nge-sell ya dia turun gitu ke bawah middle. Nah kayak gini nih, kalau misalkan kita tahu gitu kan cara narik PC kayak gini, kita tahu kalaupun misalkan dia nanti ngebuy gitu kan, balik lagi ngebuy, ini untuk reason ya, untuk reason di sini kan naik, nah di sini turun, nah di sini pasti ada bikin suatu konsolidasi dulu. Dan kalau misalkan dia break upper gitu kan, nah udah dia retestnya ke sini gitu, karena di sini ada suatu resistance become support di M30 dan dia akan naik gitu. Dan naiknya sampai mana? Bentar. Nah naiknya sampai middle dulu gitu, karena middle ini tempatnya suatu SNR gitu, karena SNR tuh bukan hanya garis horizontal dari kiri ke kanan, tapi yang kayak gini juga SNR bisa dibilang. Kayak gitu. Paham gak nih? Nah M5 udah gak kuat nih.
Lebih enak kita nunggu SSD lagi, SND dulu. Nah, ini siapa tahu lagi membentuk suatu SND gitu kan. Kalau market sering kejebak pas bikin base bang. Nah, ya udah gini aja bang, kalau sering kejebak ya tunggu aja, tunggu clear gitu. Tunggu clear. Nah, kita juga narik M30 gitu. Narik M30. Nah, kalau misalkan break upper M30 ya udah kita fokus buy aja gitu kan. Di M5-nya. Nah, kayak gitu. Nah, kalau untuk ini masih belum jelas nih arahnya kemana. Tapi di sini udah membentuk satu SND gitu kan, dan candlenya di break nih. Hati-hati, ini daerah-daerah support gitu. Ini supportnya belum di break gitu. Dan kalau mau clear ini harus clear dulu gitu. Kalau mau OP enak, ya ini harus turun dulu break gitu. Ketika mantul ya udah gitu bisa OP sell. Dan ini daerah middle ya, dan daerah middle itu pasti plotting. Lebih enak ketika udah clear dia nyentuh keluar dari lower. Nah itu enak banget kalau udah keluar dari lower, nggak ada plotting. Ketika ada SND kita bisa masuk. Sebagai contoh ini nih, yang tadi pagi-pagi. Ketika break, harusnya kan ada kesini, harusnya dia kesini kan. Nah, tapi di sini ada SND. Nah ini pas SND ini kita bisa masuk kayak gitu. Enaknya gitu kalau udah keluar dari upper. Ya pokoknya garis upper sama lower gitulah cara OP-nya. Nah, meskipun ada SND di sini SND nggak valid gitu. Nah di sini udah membentuk suatu SND cell kayak gitu. Bisa aja di sini mantul gitu. Nah mantul-mantulnya sampai sini dulu gitu kan. Dan alasannya kenapa saya nunggu lebih bagus nunggu lower gitu kan? Ya karena pasti jauh SND-nya gitu. Nah SND ini jauh banget gitu. Itu SND ini jauh banget gitu. Nah kan turun kan. Tadi saya ada OP sell. Lihat market juga udah agak kuat gitu. Gampang kok BRG nih. Dulu saya break retest pakai di M15. Ikutin Mas Rizky Aditama dulu kayak gitu. Fokus aja 2 candle ya seperti biasa, fokus 2 candle gitu. Ini 2 candle break. Ya udah saya ambil buy gitu. Ketika ada break lagi saya ambil buy. Ketika turun ada break lagi kayak gini, saya ambil sell gitu. Dan ada kayak gini lagi saya ambil sell lagi. Apa ya bisa dibilang ya? Kalau misalkan udah lama di market gitu kan. Udah lama di market tuh yang pertama yang berjalan tuh pertama hoki gitu kan. Ya hokinya pasti kena mulu ya, orang udah terbiasa gitu kan. Udah gak ada keraguan gitu. Makanya win terus.
hoki ya. Sekarang saya plotting gitu, kalau ada plotting ya itu wajar plotting gitu, nanti saya OP-nya terburu-buru gitu. Dan ini mau nunggu masuk area SND bang, kalau mau masuk juga boleh bang. Tapi ini daerah middle ya, daerah middle pasti ada plotting gitu. Dan saran saya, kalau saya ngasih zone kayak gini jangan layering gitu. Kenapa? Soalnya gini bang, bukannya saya nggak pede gitu, tapi kan yang pertama saya apa ya pengen ningkatin dulu kepedean abang-abangnya dulu gitu. Kalau abang-abangnya udah pede baru gitu. Ya udah satu layar aja, abang ningkatin pede dulu kayak gitu. Karena gini, selama abangnya ngikutin sinyal terus layering ya itu nggak pede-pede ujung-ujungnya. Makanya konsisten dulu aja, soalnya saya juga dulu konsisten gitu kan. Cuman kalau saya konsisten dulu gara-gara capek konsisten mulu gitu kan. Udah layering, nah inget tuh kapan ya, 29 Desember. Ini udah saya bahas berapa kali nih, 29 Desember gitu ya. Ya 29. Nah reasonnya ini saya udah kenal BRG, nah, narik di sini ke sini. Nah, ketika break saya sell gitu kan, layering, wah turun jauh gitu kan, itu turun jauh. Dan di sinilah awal mulanya gitu. Ah udah ada profit banyak gitu kan, mending kita puterin aja lotnya agak besaran gitu, layering kayak gitu ceritanya. Karena jujur aja dari dulu nggak sabaran orangnya saya juga, profit konsisten lama gitu kan, kapan nih gitu megang duitnya. Ada yang ngambil sell gak tuh? Udah bang, saya udah OP tadi karena udah gak kuat. Saya OP di sini tadi. Ini udah gak kuat tadi. Yang saya lihat gitu kan. Yang saya lihat udah gak kuat. Kalau saya kenapa 100 pip? Nah, biar apa ya, ngasih ruang market gitu. Dan karena di sini kalau 100 pip pasti di sini ada suatu resistennya gitu. Kalau udah 100 pip kena hit gitu kan, udah saya balik arah. Nah itu alasan saya pakai SL 100 pip. Nah, ini juga ada alasannya saya pakai SL 100 pip. Kalau misalkan SL ini kena gitu kan, ya udah saya tinggal balik arah gitu, nggak akan lagi saya ngambil sell. Nah, ini udah jelas membentuk pola M gitu. Kalau TP sebagian bisa di sini dulu. Tapi kalau mau hold ya di sini. Karena ini suatu daerah-daerah middle. Bentar, M15 ada gak nih? M15 gak ada nih. SND adanya di sini kan. Ya ini aman lah. Kecil tapi berlahan, betul bang, lot kecil perlahan. Dan itu ya minimal ini ya, minimal
kalau udah pede gitu, ningkatin pede 3 bulan minimal, apa minimalnya gitu, maksimal 3 bulan kalau sendiri. Tapi kalau misalkan ada yang ngarahin itu temen saya aja seminggu, udah pakai lot kecil dulu aja seminggu aja gak kuat ya gitu kan, pakai lot 0,01 akun sen pula, kapan grownya katanya, udah agak pede nih kata dia kan, langsung lah FM yang gila sih sebenarnya. Ya kalau misalkan apa ya, kalau dia udah berani kayak gitu kan, terus bukan ajakan saya, ya saya no problem gitu kan, itu duit dia gitu, ngapain juga saya mikirin. Nah kalau saya nggak bisa jadi IB itu gara-gara itu sebenarnya. Masih John bisa, cuman kalau untuk FM gitu, ngajak FM saya nggak bisa. Nggak kayak Rizal berani banget. Nah kalau saya tuh kayak ngerasa dosa gitu kalau misalkan ada yang apa OP bareng sama saya terus SL gitu kan, SL berjamaah, nah itu saya merasa dosa kalau kayak gitu. Misalnya gini, dulu aja saya pernah berharap gitu sama seseorang gitu, sama IB gitu kan, ngikutin sinyalnya. Dan gimana kalau misalkan modal itu modal terakhirnya gitu kan, modal buat makannya gitu. Nah itu saya nggak mau jadi IB. Yang masuk sel kan nih. Nah dari tadi pagi kenyang banget ngebay, siang-siang tidur. Ternyata ada reversal di jam 10 kurang 10 menit. So special. Creep. Boleh nih, ada yang mau ditanyain lagi kan nih? Saya kirim aja di grup ya. Tadi OP-an saya. Buset, MT5 saya kenapa nih? Loading mulu perasaan. Tidak ada koneksi. Ada grip. Nah ini middle kan. Nah ini ya saran saya middle harus hati-hati gitu.
beda sama yang di lower atau upper. Yang pertama kayak gini. Nah, kalau di middle, di middle nih bentar. Nah, takutnya kayak gini gitu. Ketika di sini ada SND ya di break gitu. Tapi kalau ini kan udah terlalu jauh nih. Nah, kalau mau nyari aman setelah break lower gitu, tinggal nunggu SBR-nya support become resistant di M5 baru kita bisa masuk. Nah, kalau saya ini udah masuk gitu. Jujur aja tadi TP itu sampai mana ya yang buy itu? Sampai sini kalau nggak salah. Nah, ini ketiduran saya. Ketiduran tiba terbang malam-malamnya. Dan dari tadi candle bergeraknya lambat banget ya. Dari jam 10 nih. 11-an, jam 12 lambat banget gitu kan. 3 jam 18 kencang lagi. Tentang SBR RBS bang, saya masih ada bingungnya untuk tentuin. Oke, gini aja bang untuk SBR RBS ya. Simple. Nih saya kasih clue aja untuk SBR RBS. Kita yang pertama tentunya harus tahu yang namanya market structure gitu. Karena kalau kita nggak tahu, kita nggak bisa nentuin mana RBS mana SBR. Nah, ini kan ada market structure gitu kan, di break. Nah, di sini terbentuk suatu resisten become support. Nah, ini resisten, ini support gitu kan. Karena gini, market tuh ketika bergerak dan ngebreak suatu resisten, itu pasti akan balik lagi ke resisten sebelumnya. Kayak gitu. Bentar, lagunya kita kecilin dulu. Nah, kayak gitu. Oke, paham nih ya. Ketika dia break support, nah itu kan jadi support become resistant gitu. Nah, nanti ketika break kayak gini, nah dia ada kayak gini. Apakah dia akan break lagi ke bawah gitu kan? Nah, kalau konfirmasinya jelas gitu kan, secara M30 ini kan naik parallel channel M30. Kalau misalkan dia break lower, ya udah atensi dia bakal turun jauh. Gitu. Nah, tapi dia turunnya sampai sini dulu gitu. Karena di sini udah break middle gitu, harus hati-hati. Arah 4. Dan di sini ada suatu apa namanya? Resistance become support M30. Nah, di sini. Kayak gitu. Harus hati-hati gitu. Oh, kita bisa hold ya kalau mau hold sebagian. Nah, kayak gitu bang. Pokoknya fokus aja ini. Nah, ini kan dia di break gitu kan, ya di support. Ya, ini jadi mau bikin resisten gitu. Nah, kayak gini aja. Nah, ketika break ke atas, nah itu turun gitu kan. Nah, ini sebenarnya turun tuh sampai sini gitu kan. Nah, ini udah jelas bahwa market ini udah ngebreak gitu. Nah, ini market udah jelas kalau ini udah ngebreak gitu kan secara M5. Nah, dia break lagi, ya dia balik lagi ke sini karena ada resistance become support gitu. Di break. Nah, ini kenapa nggak balik lagi ke sini gitu kan? Ya karena di sini udah udah keluar dari upper gitu. Dan biasanya ketika udah keluar dari upper itu market kenceng. Nah, di sini di break ya dia lanjut naik gitu kan, dan di sini ada turun dulu tapi di sini ada resisten become support, ketahan gitu kan. Hanya naik. Ini kalau yang saya lihat ini mau turun kayak gitu.
kita ngikutin apa ya, recent M30 sampai H4 gitu kan, itu ya kalaupun kita open posisi kita bisa agak ngehold gitu kan, karena itu time frame besar gitu. Ada cerita kalau misalkan kita narik PC di M5, nah itu berarti OP nya di M1 gitu, ibaratkan kayak gini. Nah ini sebenarnya tadi M5 ya, untuk narik M5 kayak gini kan. Nah ini enak buat scalpingan. Nah paham gak nih, ketika break lihat ada nih resisten gitu kan. Nah makin turun time frame makin noise kan, makin turun time frame makin noise. Tapi kalau misalkan sejalan sama M5 ya itu pasti probabilitasnya jauh lebih bisa ngehold gitu, agak lama kita OP nya. Kita bisa OP di sini gitu, SL di sini. Nah karena ini supportnya. Untuk TP pertama ya di sini, ini pasti 1:1 gitu. Paham gak nih? Nah kan ketika gini, kenapa 1:1 itu probabilitasnya tinggi gitu, malah bisa dibilang 100? Karena ketika udah apa 1:1 bisa dibilang SNR-nya gitu. Itu untuk 1:1. Ini adalah tempat SNR-nya gitu. Nah, ketika udah 1:1 kena, ini pasti turun, gitu kan? Nah, kayak gitu. Makanya 1:2 itu bisa dibilang apa ya? Kalau misalkan kita ngikutin time frame besar, itu bisa kita dapetin 1:2. Kayak gitu. Nah, ini 1:2 dapat. Nah, kayak gitu setiap 1:1 itu pasti turun dulu, koreksi dulu gitu, baru naik lagi. Nah kadang ketika udah 1:1 kena dan itu turun menjemput SL kayak gitu. Terus secara logika ya, secara apa ya istilahnya, bukan logika, ya, pergerakan market kayak gitu. Hanya 1:1 itu kalau misalkan kita scalping banget nih gitu kan di M5, ya itu 1:1 probabilitasnya tinggi gitu. Cuman ya yang jadi halangan yang pertama spread gitu kan, spreadnya lebar. Terus yang kedua nah ini udah retest. Yang pertama spread, terus yang kedua enaknya kalau misalkan mau di M5 itu ya pakai zero spread. Gitu. Nah ini kan kalau kita ngikutin SNR itu pasti plotting, tapi kalau misalkan kita ngikutin SND, nah ini SND-nya ya gitu, kita bisa SL agak tipis gitu kan. Karena kalau misalkan kita ambil sell di sini, SL di sini, ini tipis banget ya, 70 pip. Nah meskipun kalau kayak gini, meskipun di bawah ada SND buy gitu, tapi di atas ada SND sell gitu, pasti ketahan dulu. Kenceng banget Ci.
Kita sambil lihat komen-komen. Abangnya ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Temen malam retest ke SND bang. Ini malamnya masih jam 10. Kalau lebih dari jam 12 pasti nggak retest. Ini masih siang. Kalau malam-malam di atas jam 12 WIB. Kalau US jam berapa ya? Nah meskipun kalau misalnya ada tadi open position ini pasti kejemput lagi gitu, balik lagi gitu, pasti kejemput lagi karena ini harus pasti turun dulu gitu, minimalnya dia sampai ngambil support gitu kan, ngambil supportnya, karena ya pergerakan market itu harus bentuk pola gitu. Kalau di sini ada pattern M turun, nah di sini dia ke atas lagi kan, nah di sini dia harus membentuk pola M lagi. Kalau misalkan dia naik ya kayak gini, kayak gitu. Ini secara simpelnya gitu. Ini pasti kalian paham gitu. Saya jelasin kayak gini. Ntar ini kita hapus dulu nih. Kayak gitu. Nggak apa ya, nggak asal-asalan market geraknya. Karena yang paling utama itu SNR. Nah kalau misalkan supply and demand itu tempatnya apa, liquidity. Tuh. Nah kalau misalkan SNR banget, nah kita kan SNR di sini nih. Nah ini sebenarnya SNR di sini gitu kan. Ini pasti kena gitu. Kena SL. Tapi kalau misalkan SL-nya di sini ini aman gitu. Tapi ya siapa sih yang mau nahan SL 130 pip gitu kan? Makanya kita pakai SND. Gitu, SL bisa di sini. Kalau nggak di sini mau aman. Ada 1:1. Nah, ini kalau kita hitung ya. 70 pip. 14 berarti. 70. 765. Nah, ini 1:1-nya gitu. Ini 1:1-nya. Gitu. Dan 1:2 di mana ya? Di sini ya. Kayak gitu. Nah, ini support gitu, supportnya gitu. Asal yang ini harus di break dulu, kayak gitu. Hanya 1:1 itu probabilitasnya bisa dibilang 100%. Bukan probabilitas, win rate-nya lah. Berarti 100%. Nah, karena orang 1:1 aja itu bisa dibilang kita TP-nya di SNR kok gitu, di support atau resistennya kayak gitu. Hanya win rate-nya tinggi.
Patito aja 1:1 gitu, yang sekelas istilahnya apa ya, yang punya broker ya mainnya 1:1, tapi dia daily 1:1-nya, beda sama kita scalping. Kalian mau tahu apa win rate Patito di portofolionya berapa? 97. Jadi bahas Patito ini, aduh, mau diupload ke YouTube bahas Patito lah ya. Ini gua udah jam 11, bisa ya. Kalau di saya ini kita lihat aja nih. US jam berapa lah? Kita lihat. Masih jam 11 siang. Dan kalau misalkan US sudah mulai melambat itu ya retest, nggak ada retest itu biasanya jam 12 siang sampai ya sorenya US lah. Dan itu kalau di saya itu jam ya malam gitu, tengah malam kayak gitu untuk jam sore-sorenya US kayak gitu. Kita hapus ya, hapus dulu. Ini mau membentuk pola M. Ini karena middle kan, pasti plotting. Makanya lebih enak tadi kalau misalkan kita OP setelah keluar dari lower. Tuh. Pip nih 75 76 pip anjir SL nya. Hit SL kah? Kita lihat. Nah ini kejadiannya sama kayak ini nih, karena ini middle kan. Nah kayak middle kayak gini, kejadiannya sama seperti kayak gini. Hanya apa ya, kalau middle ini bisa dibilang di plotting gitu. Hanya dari waktu kita bahas market gitu kan, kalau mau probabilitas tinggi kita tunggunya di lower gitu.
probabilitasnya tinggi gitu kalau kita nunggu di lower. Karena gini, kalau misalkan udah break lower, ini pasti turunnya jauh gitu. Kita break lower ya dia pasti turunnya akan ke sini gitu, ke apa, ke lowernya lagi kayak gitu. Dan bisa aja kalau di middle nih bisa langsung balik arah gitu di middle. Tapi kalau di lower itu udah clear, oh market akan sell. Nah tadi saya tuh mau challenge akun Sen, tapi hari Jumat kan tanggung. Semoga nanti hari Senin lah. Saya juga harus update dulu apa aplikasinya. Males banget kan kalau misalkan aplikasi nggak download di Play Store gitu. Downloadnya di web, mau itu di Play Store, App Store. Kalau nggak salah kalau di App Store ada ya HFM. Modal berapa? Kalau nanti akun Sen 50.000. Ya berarti berapa? 300-an ya? 300 lah, 300 sen. Itu bisa grow cepet tuh kalau saya. Beberapa apa ya? Pas di TikTok itu kan beberapa ada yang di ban kan? Cuman sampai part 2 aja. Itu setiap upload tuh di TikTok setiap berapa menit sekali, setiap sejam sekali saya upload. Setiap grow upload langsung gitu. Itu sejam sekali saya upload gitu, dan kena ban. Bukan kena ban, apa ya, dihapus sama TikTok gitu.
Karena jujur aja dulu yang pertama akunnya kecil gitu kan, followersnya dikit. Nah bisa dibilang apa ya, jadi akun bot gitu takutnya sama TikTok, jadi dibekukan dulu, terus di apa ya, di ban videonya sebagian. Nah, kan bener kan, pasti balik lagi ke bawah gitu. Karena ini secara M5 aja udah break gitu kan, gak mungkin dia langsung nge-buy gitu aja, pasti respect dulu. Kok gatel-gatel ya? Kalau pengalaman saya nih bang, ini tetap, ini TP tetap base bawahnya RBS tadi ya bang. Betul, kalau misalkan ini break lower gitu kan, kalau misalkan ini break lower, ini lanjut, dia akan ke sini, ke area 4358 dulu. Kalau misalkan dia break lower, tapi kalau nggak jadi break lower, enggak, dia pasti naik. Nah paham kan, ini middle nih, break middle pasti plotting gitu, pasti plotting kalau break middle. Hanya enak ketika break lower gitu, break lower udah nggak ada plotting. Tanpa berupiksi aku takut. Ada yang ngambil sel gak barusan? Ini cerita ya untuk broker, enaknya HFM apa Agnes? Kalau secara withdraw, pengalaman saya enak HFM, karena kalau misalkan Agnes itu kalau kita withdraw terus duitnya gak masuk, itu duitnya gak bakal balik lagi ke akun kita. Kalau HFM pasti balik lagi. Nah bedanya HFM sama Agnes kayak gitu. Jadi bilang kalau Agnes tuh kebanyakan dana nyangkut. Nah itu sering dialami saya Agnes. Tapi kenapa saya Agnes suka? Yang pertama spreadnya tipis banget gitu. Dan kalau HFM kekurangannya, kalau di akun Giro itu SL Hunter spike dulu. Karena gini, HFM itu sebenarnya di atas Agnes gitu, dan itu di bawah XM. XM tuh kedua di global, di internasional, dan di bawah XM itu HFM, dan itu adiknya XM lah kalau HFM tuh. Dan itu kan tradernya bisa dibilang udah bukan ecek-ecek lagi ya HFM. Makanya kenapa ada spike gitu ya, itu sama ini trader retail, trader kecil. Tapi ya trader kecil juga bisa gerakin market.
Nah itu, coba nih ada yang dapat gak nih? Nah kalau Agnes itu kan memang khusus akun yang profit konsisten ya. Kalau Agnes, kebanyakan kalau di Agnes itu trader-trader yang bisa dibilang ya ini gitu, konsisten, profit konsisten. Oke bang, siap, mantap. Base bawah juga ambil sell. Nah ini ya alasan kenapa saya bikin grup gitu kan. Ya jujur aja dari dulu gitu kan. Sebenarnya kalau misalkan kita main trading tanpa mentor itu susah. Hanya modal YouTube itu susah. Dan dulu pengalaman saya kayak gitu. Saya modalkan YouTube dulu. YouTube, wah nggak bisa nih, loss mulu gitu kan. Win rate jelek. Ya udah saya ikutan kelas gitu kan. Banyak kelas yang saya ikutin. Dan oh dari situ saya paham gitu, paham semua lah. Ya dikit-dikit paham. Ketika udah 6 bulan saya udah mulai paham. Dan ya udah ngerasain profit terus loss itu udah ngerasain di 6 bulan itu. Nah tapi gini, profitnya ketika saya udah profit banyak itu lossnya bisa dibilang sampai 80%, minus 80% gitu. Itu ada yang kayak gitu. Jadi bilang apa ya, kebanyakan jalan di tempat gitu. Dan ngerasain profit konsisten itu setelah setahun. Profit konsisten gitu kan. Udah bisa withdraw setahun tuh. Setahun jujur baru bisa withdraw setahun. Karena gini, yang nggak ada yang ngajarin gitu. Dan untuk OP, cara OP gimana? Mereka kan cuman ngasih materi gitu kan, ngasih jurnal, bukan jurnal, ngasih apa? Ngasih ebook gitu kan. Ini cara open posisinya gimana gitu. Nah, ketika saya udah bisa, wah udah saya pengen berguna gitu kan. Bikinlah grup gitu. Kalau udah bikin grup ya saya kasih tahu open posisinya kayak gini gitu kan. Ini bisa dibilang hal yang jarang gitu. Coba aja kalian masuk mentor-mentor lain. Open posisi bareng jarang. Ngasih tahu gitu. Kalau saya enak gitu. Kalau sama saya gak ada market reasonnya kayak gini, nah saya jelasin gitu kan. Kayak tadi si abangnya udah TP tuh, des mana bang? Nah kan 1:1 ini pasti kena gitu loh. Ketika udah 1:1 ini pasti retest ke atas. Nah ini hal yang udah biasa. Nah makanya ya semoga nih apa ya belajar gitu, mumpung ada yang lagi ngajarin gitu kan. Kalau saya dulu susah untuk belajar karena modal aja gak punya buat belajar gitu, duit gak punya belajar untuk belajar gitu. Kalau sekarang saya ingin berguna aja gitu aja, bantu lah. Juga apa ya, saya gak tertarik untuk jadi IB meskipun udah banyak yang nawarin jadi IB. Saya gak mau, saya nggak bisa gitu ngajarin ribuan orang. Udahlah kita mah kayak apa ya, bisa dibilang temen lah.
Nah, jangan sungkan aja, biasa aja sama saya gitu kan. Kalau misalkan main game, ayo main game gitu, kita sebagai temen aja gitu. Kayaknya ya paling mentok-mentok untuk di grup gitu kan, untuk member yang bakal sampai 1000 gak bakal kayaknya. Tapi yang nggak tahu kalian, siapa tahu ada yang mau masukin temennya atau siapa kan. Ya silahkan aja kalau mau masukin. Tapi untuk sampai 1000-an itu saya nggak bisa. Karena segala sesuatu tuh saya berpikir dulu, saya harus tanggung jawab nih. Ketika saya udah ngerekrut kalian masuk grup aja, saya harus ngajarin gitu. Kayak gitu. Kalau misalkan ribuan itu nggak kepegang, jujur aja sama saya nggak kepegang. Gitu, dan ujung-ujungnya apa? Saya nggak bertanggung jawab atas apa yang saya buat gitu. Itu prinsip saya dari dulu. 1 banding 1 kena tuh. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak nih? Ambil sell ya, tadi 1 banding 1 udah ya, take profit. Kan kayak gini, ketika udah kena 1 banding 1 pasti ada koreksi gitu. Makanya kalau misalkan kita nggak tahu reason, itu susah banget dapat 1 banding 2 gitu. Karena 1 banding 2 itu harus dikombinasikan dengan time frame besar gitu. Nah, time frame besarnya apa? Ini M30 gitu, time frame besar. Trendline M30 gitu. Trendline M30. Konfirmasi di M5. Nah, ini bisa aja 1 banding 2 sampai 1 banding, paling banyak ya 1 banding 4 kalau kita kombinasikan kayak gitu. Nah, itulah multi time frame, berguna juga multi time frame. Sebenarnya kita nggak bisa ya ngandelin 1 time frame gitu kan. Nah, bisa aja ngandelin 1 time frame, tapi kita pasti plotting gitu. Ngandelin 1 time frame. Paham gak nih? Kalau misalkan M30 close merah nih, satu lagi udah dia break lower, berarti dia akan kemana? Ke sini gitu. Dan secara M5, nah M5 nanti kalau misalkan break lower dia kayak gini, mana ya, nah turun gitu. Paham nggak sampai sini? Coba kalau paham. Lamanya. Nih kita lihat TikTok saya aja ya, nih TikTok nih, kalian lihat TikTok. Reason sama aja nih. Males banget buka TikTok. Wait.
ada Bu Yuli ngikutin tuh. Nah ini reasonnya sama-sama aja gitu, ada sell gitu kan. Nah, sebenarnya ini lagi buy, tapi saya tahu ini lagi mau nge-sell dulu gitu kan. Secara time frame juga ini nge-sell gitu. Nah kan setelah di sini ada konfirmasi, saya nambah lagi gitu. Nah ini cara main saya. Nah ini beberapa menit aja gitu, udah 822. Bentar kita lihat dulu. Gitu, dan ini buy. Nah, jelas kan, ini tempatnya resisten become support gitu. Dan ini ikutin M30 kayak gitu. Ini harusnya TP sampai sini middle dulu gitu kan, tapi secara H4 waktu itu berkata buy gitu, udah saya atensi sampai atas gitu. Ini awal-awalan. Nah ini kalau misalkan modal awal nih, kalau untuk sen ya, tuh kan sama aja kan. Dan kita padukan lah dengan istilahnya apa ya, time frame besar gitu. Kalau kita ngikutin time frame besar enak. Mana ya tadi ya, oh ini. Nah ini sebenarnya kenapa saya nggak ngehold jauh, karena nambah balance. Jujur aja ini 300 USC waktu itu. Terpenting ngambil balance nya dulu gitu, nambah balance, karena biar bisa ngehold, biar bisa naik time frame gitu. Mana lagi ya, nah ini untuk reason sama aja tuh, SBR kan support become resistant. Tapi kalau misalkan kita bisa OP di sini bisa aja gitu kan, tapi kalau mau plottingnya dikit ya kita harus pakai apa ya, supply. Nah supply-nya ada gitu kan, supply di sini gitu. Kalau mau aman ini SL di sini gitu, kalau mau aman harga kesentuh-sentuh gitu kan. TP 1/2 nya dari SL, ini kena gitu kan, kayak gitulah. Nah, kalau mau di hold lihat aja, jauh banget tuh kan kalau di hold, berapa pip gitu, kayak gitulah. Kalau kita lihat ya mau turun nih, dia membentuk pola M dulu kan, segala sesuatu dia bikin pola M dulu. Makanya kenapa kalau misalkan saya mau hold, saya nggak pakai SLBE, tapi ada beberapa yang saya pakai SLBE ya kalau misalkan marketnya lagi kuat gitu, mau bentuk ATH atau turun kayak gini, saya pakai SLBE karena nggak bakal kesentuh gitu. Tapi kalau nggak mau kesentuh ya kita close sebagian dulu, terus sisanya kita pakai SL minus aja tuh, sisanya hold kayak gitulah. Ini apa nih, nah apa ini, kenapa bisa buy gitu kan. Nah ini secara M30, nah dari sini M30 nih narik dari sini ke sini, ini udah break gitu. Nah ini kita narik dari sini ke sini, ini udah break gitu.
Kenapa saya ambil buy kayak gitu? Nah, kenapa saya ambil buy? Meskipun di sini break M5 gitu kan, M5 berkata sell, bisa aja sell gitu, kita masuk dulu. Tapi secara M30 harus hati-hati berkata buy gitu, karena udah break trend line kayak gitu. Dapat dia langsung. Ini waktu apa ya, 100, udah 100.000 kalau nggak salah, langsung udah 100.000 pakai lot 0,5 ya, 0,5 2 biji itu bisa dibilang 0,01 kalau di akun IDR. Ini mah 0,5 apa ini, bukan USC, BTC ternyata 0,5 BTC, saya kira yang ini yang USC. Lagi yang USC. Nah ini SBR, saya jelasin aja ya, ini udah ada mappingan sebenarnya, tinggal saya jelasin ulang. Kan di break nih, kalau narik trendline dari mana, dari sini ke sini menghasilkan atas kan, ini udah break lower pak gitu kan. Cara ini ngikutin H1 waktu itu, cara H1, dan kalau M30 juga sama gitu, dan ini H1 tuh garis besarnya M30 udah break gitu kan. Ada SBR, ada supply juga. Nah supply, kenapa nggak ngambil yang atas kejauhan gitu, ngambilnya yang terdekat aja, udah ngambil sell, presisi banget kan, kayak gitu ramainnya. Apaan Roblox lagi, kayak gitulah ya, saya jelasin nih. Nah kalau yang kayak gini ini enggak ya, ini saya SPR yang mana kalau salah, sebelumnya ada RPS, nah break nyentuh balik lagi gitu. Paham gak nih sampai sini? Ya untuk ini ya, untuk record kita selesai aja ya, karena durasinya udah terlalu panjang nih, 1 jam 29 menit gitu kan. Nanti saya upload ke YouTube.